Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi untuk berjumpa di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awali pagi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, glory, haleluya. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Roh-Mu melawat setiap hati, menjamah setiap hati, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, glory, haleluya.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Haleluya, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau melawat setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, menyiapkan tanah hati yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Sejenak tadi kita telah memuji, kita telah memuliakan nama Tuhan, kita telah menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kembali menikmati hadirat Tuhan di dalam firman-Nya. Izinkan saya kesempatan kali ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita mempelajari tentang Kristus yang adalah harapan. Mari kita membuka di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita mempelajari betapa pentingnya sebuah harapan. Kita belajar bersama bahwa Kristus adalah harapan dalam hidup kita. Dan kita mengetahui bahwa harapan sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, memiliki Kristus sebagai harapan. Kristus adalah harapan di dalam hidup kita. Marilah kita mensyukuri hal ini. Karena sadarkah kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita sadar bahwa sejatinya tanpa Kristus, di luar Kristus, dahulu kita tanpa harapan? Apakah kita menyadari hal ini, bahwa setiap manusia hidup tanpa harapan? Dan ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma bagaimana dosa bekerja. Manusia semuanya tanpa terkecuali jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan harapannya. Bahkan perbuatan baiknya tidak mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga Allah dengan kebenarannya merespon kondisi ini dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai harapan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di luar Kristus kita tidak mempunyai harapan. Apapun itu, termasuk tentang kepastian keselamatan. Kita tidak mempunyai kepastian keselamatan, sehingga kita hidup tanpa harapan. Kita hidup penuh ketidakpastian dan juga kebimbangan. Sadarkah kita bahwa dahulu kita seperti ini Bapak Ibu Saudara? Di luar Kristus kita penuh kebimbangan dan penuh ketidakpastian. Dan beginilah kondisi dunia saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang telah mati, bangkit untuk menebus dosa kita, marilah kita bersyukur karena Allah Bapa, sumber pengharapan, mengaruniakan di dalam Kristus kepastian keselamatan, harapan yang pasti akan kemuliaan, sehingga hidup kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera karena Kristus. Kita hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera hanya oleh karena Kristus, bukan hal-hal yang lainnya. Ini kondisi yang sangat berbalikan dengan kondisi dunia. Ketika dunia yang jatuh dalam dosa dipenuhi ketidakpastian, kebimbangan, namun orang-orang percaya mereka hidup dengan sukacita.
Mereka hidup dengan damai sejahtera oleh karena Kristus, bukan oleh karena kita, tapi karena Kristus. Jadi marilah kita mensyukuri hal ini. Jika hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, ini semuanya dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa mengaruniakan Kristus sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera, dan Roh Kudus terus menerus melimpahi kita dengan pengharapan. Allah Bapa tidak hanya memberikan pengharapan, namun juga melalui Roh Kudus melimpahi kita dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Marilah kita bersyukur, marilah kita mensyukuri hal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang Kristen yang patuh terhadap Tuhan, yang patuh terhadap Kristus, marilah rasa syukur kita tidak berhenti di sini. Marilah syukur kita tidak kita nikmati sendiri. Marilah kita juga membagikan syukur kita, pengharapan ini, kepastian di dalam Kristus kepada dunia yang penuh dengan kebimbangan dan ketakutan. Sehingga apa yang telah Kristus mulai, Kristus membagikan kabar sukacita, dilanjutkan oleh para muridnya, dilanjutkan oleh para rasul, tidak berhenti, namun kita hidupi sebagai seorang Kristen yang memegang amanat agung dari Yesus Kristus. Marilah kita juga mewujudkan syukur kita terhadap harapan ini dengan membagikannya. Marilah kita bagikan harapan sejati kita. Marilah kita membagikan Kristus. Bukan hanya secercah harapan di dalam dunia yang gelap. Kristus bukan hanya secercah sinar di dunia yang gelap. Namun Bapak Ibu Saudara, Kristus satu-satunya terang di dunia yang kelam. Marilah kita membagikan satu-satunya terang di dunia yang kelam kepada mereka. Bukankah kita orang-orang yang dahulu juga hidup dalam kegelapan menerima ini oleh karena Allah? Karena kebaikan Allah kita menerima harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mensyukurinya. Namun marilah kita juga membagikannya, sehingga syukur kita diekspresikan dalam sebuah ekspresi yang lengkap. Bukan hanya mengucap syukur, namun juga membagikannya. Marilah kita juga membagikan satu-satunya terang di tengah dunia yang kelam, yaitu Kristus Yesus. Marilah kita membagikan Kristus bagi dunia yang kelam. Lewat cara hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, dan juga lewat pelayanan kita. Semuanya sebagai gambaran bahwa kita orang-orang yang memiliki pengharapan kuat di dalam Kristus telah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, dunia membutuhkan Kristus. Sama seperti kita dahulu yang hidup dalam gelap. Kita hidup tanpa harapan, penuh ketidakpastian, penuh ketakutan. Demikian juga dunia. Marilah kita, orang-orang yang telah merasakan Kristus, telah mengalami dan menikmati Kristus, tidak hanya mengucap syukur, namun juga membagikannya bagi dunia. Marilah kita membagikan Kristus. Dunia membutuhkan Kristus, pengharapan yang sejati. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara, membagikannya bagi dunia? Seharusnya ini adalah tugas kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kemauan dan kemampuan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita, membagikan Kristus bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, saya selesai. Mari kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan telah berbicara atas kami. Kami mengucap syukur karena Kristus menjadi harapan bagi kami. Kami orang-orang yang berdosa tanpa harapan, melalui Allah Bapa yang memberikan Kristus dan oleh Roh Kudus, semuanya bekerja, Allah Tritunggal bekerja, sehingga kami memiliki pengharapan yang baru. Bukan hanya memiliki, namun kami berlimpah-limpah oleh pengharapan ini. Dan Bapak dan Allah Bapa, kami memohon agar kami semua dikuatkan, sehingga kami semua mampu untuk membagikannya bagi dunia. Terima kasih Allah Bapa telah memberkati setiap kami, telah berbicara atas kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami, menolong, menuntun, membimbing, dan menjaga kami tetap tinggal dalam kebenaran Kristus, mengucap syukur karena Kristus, dan membagikan Kristus dalam kehidupan kami. Ini bukan tugas yang mudah, tapi kami percaya bahwa Allah Bapa terus-menerus memberikan kemauan dan kemampuan bekerja dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan tugas ini
baik lewat pekerjaan kami, lewat keluarga kami, pendidikan kami, dan lewat pelayanan kami. Semuanya mencerminkan Kristus dan membagikan Kristus bagi dunia. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, kemauan, dan kemampuan untuk menjalani ini semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.